Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Rusmun Arif dari Forum News Network. Pelantikan presiden dan wakil presiden itu masih cukup lama ya, tanggal 20 Oktober 2024. Artinya kalau kita hitung sekarang dari bulan Juni nih, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, itu masih 4 bulan lagi ya. Tetapi ada tanda-tandanya wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming itu sudah mulai melancarkan kampanyenya sebagai calon presiden. Ini di-branding sebagai Gibran the next president. Saya kira ini, dugaan semacam ini atau kecurigaan semacam ini bukan, mengada-ada ya, karena kalau kita lihat gerakan dari, Gibran dalam beberapa waktu terakhir itu tanda-tandanya menunjukkan dia memang sudah melakukan, kampanye lebih awal ya, early campaign begitu ya. Nah ini kan, setidaknya terlihat itu dari kemarin ya ketika Gibran berkunjung ke Surabaya menemui, calon gubernur Khofifah dan Emil Dardak, wakilnya Emil Dardak itu kan, Gibran itu melakukan kunjungan ke sekolah dasar dan membagi-bagikan, buku tulis bergambar, wajah putranya yakni Jan Etes. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, buat, banyak orang dalam rangka apa, Gibran ini, membagi-bagian buku bergambar anaknya dan biasanya kalau kaitannya dengan atribut begini ini, ya ini bagian dari kampanye. Tapi memang di situ tidak disebutkan dalam upaya Gibran menjadi, calon presiden berikutnya. Tapi bagaimanapun juga ini strategi yang, cukup, menarik karena kemudian dia membagikan buku bergambar anaknya dan kita tahu tentu saja bukan anaknya yang jadi sasaran, anak-anak itu karena mereka belum punya hak pilih. Tetapi, ini tentu saja yang disasar adalah keluarga dan kalau anak-anak SD ini biasanya keluarga muda dan nantinya kalau memang betul Gibran itu akan maju menjadi presiden, itu pada the next presiden itu artinya ya pada pemilu 2029, tidak lama lagi, 5 tahun lagi gitu ya. Nah, mengapa kita bisa menduga-duga bahwa Gibran itu sedang mempersiapkan diri untuk menjadi, calon presiden berikutnya? Ini setidaknya karena dalam, beberapa pekan terakhir ini kan kita dihebohkan dengan sebuah lomba yang diselenggarakan oleh, sebuah perguruan tinggi di, Bekasi dan, Tangerang. Lombanya yakni, lomba senyum mirip, Gibran Rakabuming begitu. Yang menyelenggarakan adalah Universitas Tangerang Raya, dan juga, Universitas, Pelita Bangsa. Ini, karena kebetulan pemilik dari kampus ini, adalah orang yang sama dan pada waktu itu di situ disebutkan bahwa hadiahnya untuk lomba mirip, Gibran ini berhadiah 50 juta. Nah, ini yang kemudian bikin bikin, heboh, karena, eee, apa maksudnya ya, sebuah kampus membuat, eee, lomba, senyum mirip, Gibran dan ini banyak sekali disoroti oleh para netizen. Nah, apalagi ini ada kaitannya kemudian syarat untuk, untuk mengikuti lomba itu selain mengunggah, senyumnya itu di media sosial yang nanti akan dinilai oleh para juri, tetapi syaratnya itu adalah para pengikut peserta lomba yang akan mendaftar itu harus membeli sebuah buku yang berjudul Gibran The Next President, itu buku karya Ahmad Bahar. Nah, ini harganya buku digital itu dihargai, Rp25.000 saja. Ya jadi, waktu itu netizen setidaknya ada fokusnya ada 2 fokus. Satu, melihat ini bagian dari kampanye Gibran untuk maju, ke menjadi presiden berikutnya. Yang, kedua, ini ada kaitannya juga dengan buku itu ya. Ini semacam jualan buku, begitu, yang dilakukan oleh penulisnya bernama Ahmad Bahar. Nah, berkaitan dengan buku ini, sekarang ini di media sosial juga beredar undangan akan ada bedah buku, Gibran The Next President. Jadi, ini akan dilaksanakan pada hari Jumat 14, Juni, 2024 ini ya, hari Jumat, berarti akhir pekan ini dan diselenggarakan di sebuah hotel di Solo. Ini, pemilihan Solo juga sangat menarik. Walaupun sebenarnya kalau kita, cari-cari jejak digitalnya buku ini, sebenarnya sudah pernah di-launching sebelumnya di Jogja, yakni pada akhir Mei lalu, pada tanggal 30 Mei. Yang hadir pada waktu itu ya ada sejumlah, budayawan, ada kalangan akademisi dan wartawan.
Jadi pertanyaannya apakah ini bagian dari, eee, strategi, kampanye awal dari, Gibran untuk dia menjadi presiden pada tahun 2029? Itu pertanyaan yang saya kira cukup menggelitik dan bisa jadi sensitif. Karena bagaimanapun juga Gibran ini kan sekarang berpasangan dengan Prabowo Subianto menjadi wakil, presidennya. Dan kalau, dari sisi Pak Prabowo karena ini adalah periode pertama itu sangat, mungkin dia bisa saja, akan maju kembali pada periode yang kedua. Lepas dari berbagai rumor-rumor yang ada kan sebelumnya muncul rumor bahwa, Pak Prabowo itu tidak akan menyelesaikan masa jabatannya, dia hanya sekitar 2 tahun menjadi presiden dan kemudian menyerahkan, jabatannya kepada, Gibran, itu seperti yang, disampaikan oleh pengamat militer, dan pertahanan Koni Bakri, yang kata dia mengaku ini mendengar informasi itu dari, ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran, ya Rosan Roslani beberapa waktu yang lalu dan walaupun informasi ini kemudian dibantah oleh Rosan dan bahkan sempat akan, ini persoalan ini bergulir ke ranah hukum, tapi, tetap saja ini menjadi bola liar ya, bahwa pertama apakah betul Pak Prabowo tidak akan menyelesaikan masa jabatannya, jadi yang penting dia pokoknya pernah jadi presiden dan di tengah jalan kemudian digantikan Gibran, atau, ya Pak Prabowo itu hanya 1 periode saja. Ini mengingat usia Pak Prabowo nanti ketika dilantik menjadi presiden juga tidak muda lagi, 73 tahun. Artinya kalau nanti pada akhir masa jabatannya pada tahun 2029 itu dia sudah berusia 78 tahun. Itu, jadi mungkin dia tidak akan maju lagi. Ya, tapi tetap saja menurut saya kalau, memang itu yang direncanakan oleh Gibran sekarang ini secara politis kan juga tidak etis ya dilakukan hal semacam itu. Tapi kalau kita kemudian mengkaitkan dengan, pernyataan dari seorang, pollster atau pemilik lembaga survei yang belakangan ini, eee, terbuka kedekatannya dengan Pak Jokowi karena sudah mendampingi Pak Jokowi dalam berbagai kunjungannya yakni, Kodari, kan dia pernah menyatakan bahwa skenarionya itu Pak Prabowo akan, berkuasa selama 2 periode dan kemudian, dilanjutkan dengan, Gibran selama 2 periode. Nah, ini cukup menggelitik nanti kaitannya dengan Jan Etes ya. Nah, ini karena apa? Karena kalau, betul seperti yang dikatakan oleh Kodari bahwa Pak Prabowo itu akan kembali maju, pada periode berikutnya, artinya kan sekarang, kalau kemudian Gibran sudah menyatakan, dari sekarang dia menjadi the next, presiden, berarti kan dia, ini sudah diam-diam bersaing dengan Pak Prabowo. Padahal kan dia masih menjadi wakilnya Pak Prabowo. Ini saya kira ini sangat sangat kalau itu betul yang terjadi itu sangat tidak etis. Ini berbagai langkah-langkah, Gibran yang mau lagi bagi buku dan kemudian kalau toh tadi ada soal the next peluncuran buku The Next President itu kesannya seperti tidak ada kaitannya dengan, Gibran, kita tidak tahu apakah di balik itu sebenarnya diam-diam juga yang mensponsori, buku ini, penulisan buku itu juga Gibran. Ya kita tidak boleh menuduh tidak boleh, karena tidak tahu faktanya. Tetapi kalau kita lihat jejak, digitalnya Ahmad Bahar ini yang meluncurkan buku, yang menjadi penulis buku Gibran The Next President itu, pada waktu Gibran menjadi, maju menjadi calon, wali kota Solo pun juga dia menyiapkan sebuah buku yang sama yang bagian dari kampanye dari Gibran, tetapi pada waktu itu dia tidak menggunakan nama aslinya, dia menggunakan nama samaran seorang wanita. Jadi, ini saya kira sekarang ini menimbulkan tanda tanya dan kalau kita lihat, bukan hanya soal bagi-bagi buku, ini kemarin misalnya, sedang heboh nih di media sosial dan juga di media massa, media online, bahwa Gibran itu meskipun sudah terpilih menjadi wakil presiden ternyata gayanya tidak berubah. Dia katanya kedapatan makan, nasi goreng, jajanan nasi goreng di pinggir jalan gitu. Tapi setelah kita runut-runut sebenarnya ini ya ada kaitannya karena, nasi goreng ini milik Nagita Slavina, ini istri dari, Raffi Ahmad dan Raffi Ahmad ini kan dikenal sahabat dekat dari keluarga, putra-putri Pak, Jokowi terutama, Kaisang Pangarep ya. Kaisang Pangarep ini kan menjadi partner bisnis dari Raffi Ahmad dan dia menjadi komisaris di Ranch Corporation yang digawangi oleh Raffi Ahmad. Jadi, kelihatannya, ini gaya ya semacam branding begitu yang ingin disampaikan bahwa
kendati sudah terpilih menjadi wakil presiden, bahwa Gibran itu tidak kehilangan apanya ya, tetap down to earth gitu, karena dia masih mau makan nasi goreng di pinggir jalan. Kalau dari sisi saya sebagai wartawan yang pernah meliput di Istana Kepresidenan, bukan soal down to earth-nya atau tidak. Untuk setiap kegiatan-kegiatan seorang presiden maupun wakil presiden itu melibatkan pengamanan yang itu luar biasa ya. Standarnya itu harus diterapkan dengan sangat tinggi dan tentu saja memerlukan biaya yang besar karena berkaitan dengan pengarahan pasukan. Apalagi Gibran itu kan sekarang sudah terpilih menjadi seorang wakil presiden. Jadi artinya sekarang sudah melekat juga pasukan pengamanan presiden kepada dirinya. Kendati sebelumnya sebagai anak presiden juga Gibran itu seperti anaknya presiden yang lain juga mendapat pengawalan dari pasukan pengamanan presiden. Tapi sekarang dengan terpilih menjadi wakil presiden, dia pasti pengamanannya lebih ketat. Ini tentu saja ya ada konsekuensinya ketika Gibran misalnya kemudian pergi ke satu tempat, dia tidak boleh nyelonong-nyelonong begitu saja. Pasti dilakukan dulu ada tim advance dan disurvei bagaimana tingkat keamanannya dan sebagainya. Jadi nggak mungkin ada seorang seperti Gibran gitu tiba-tiba nyelonong ke sebuah warung tanpa ada tim advance duluan yang mengecek keamanan dari seorang wakil presiden itu. Ini bukan soal karena Gibran atau karena siapa, tapi memang standarnya semacam itu. Dan mau tidak mau, meskipun banyak di antara Anda tetap tidak ingin mengakui Gibran sebagai wakil presiden, standarnya Gibran sebagai wakil presiden itu harus seperti itu ya. Pengamanannya harus sangat ketat karena bagaimanapun juga ini menyangkut citra sebuah negara. Kalau sampai kemudian ada seorang wakil presidennya, kendati dia baru wakil presiden terpilih dan kemudian dia terjadi apa-apa gitu, apakah kemudian ada tindak kejahatan yang membahayakan nyawanya dan sebagainya, dan kemudian katakanlah terjadi apa-apa pada Gibran, ini citra Indonesia juga akan sangat buruk. Jadi saya kira kalau memang cara-cara semacam ini nanti diteruskan oleh Gibran, ini seperti bapaknya juga yang kelihatannya membangun citra yang sangat merakyat gitu ya, setiap kali dia bisa pergi kemana-mana, bahkan pernah main bola di sebuah kampung dan sebagainya. Anda mungkin yang melihat di panggung depannya itu melihat Pak Jokowi itu seperti merakyat. Tetapi di panggung belakangnya itu ada konsekuensi yang luar biasa dari tindakan-tindakan Pak Jokowi. Tadi saya sebut itu berkaitan dengan pengamanan, pengerahan pasukan dan pasukan pengamanan dan yang berlapis. Kalau seorang presiden itu ya tidak hanya melibatkan pasukan pengamanan presiden yang di lapis pertama, tapi nanti sampai lapis di belakangnya ada Kodam setempat atau Korem atau Kodim setempat, kemudian ada kepolisian setempat, bahkan sampai melibatkan juga polisi Pamung Praja setempat di mana Presiden Jokowi itu melakukan kunjungan. Nah, itu kalau kita baru ngomong pengerahan pasukan, dan pengerahan pasukan itu kan tentu ada konsekuensi budgetnya, dan budgetnya itu artinya anggaran yang sangat besar, dan budgetnya itu siap dibiayai dari mana? Ya dibiayai oleh negara. Jadi saya kira kita sebagai rakyat Anda berhak untuk menuntut bagaimana penggunaan anggaran itu. Apakah kemudian Pak Jokowi misalnya waktu itu main bola di kampung, non jauh di sana, pernah di kalau istilah saya pernah di Yogyakarta, di NTT seingat saya, atau rasanya di Papua juga pernah. Saya mohon dikoreksi kalau salah. Itu biaya pengamanannya dan pengerahan pasukannya tidak main-main. Jadi kalau sekarang misalnya kalau Anda ketemu Gibran belusukan gitu, kendati dia belum dilantik sebagai wakil presiden, itu di situ pasti pengawalan dari pasukan presiden itu melekat pada dia. Nah, kita balik lagi ke dugaan tadi, apakah sebenarnya ini merupakan langkah mempersiapkan diri lebih awal untuk menjabat sebagai presiden, atau ini bagian dari kampanye yang jangka panjang. Tentu saja dia sudah menyiapkan diri sejak dini dari sekarang untuk menjadi presiden. Saya kira memang tidak ada salahnya, dan saya kira sangat logis kalau sekarang dia menjadi wakil presiden dengan usia yang sangat muda, sementara presidennya itu usianya cukup tua, ya dia harus bersiap-siap gitu. Tetapi ketika kemudian itu dilakukan seperti sekarang ini sebelum dia dilantik, saya kira itu kok agak berlebihan ya. Tapi mungkin Anda akan pendukungnya Pak Jokowi dan Gibran pasti akan protes. Ini nggak ada urusannya kok kemudian bagi-bagi buku yang bergambar wajah putranya ke anak sekolah. Kan yang anak sekolah kan juga bukan pemilih, sementara
yang di-branding juga bukan, Gibran, tetapi putranya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya, kan kritik-kritik, pemanfaatan, anak dalam kampanye itu sebenarnya punya dasar yang kuat, yakni karena itu memang tidak diperbolehkan dalam aturan di KPU gitu. Dan ini kelihatannya memang selama ini, yang sering dilakukan oleh Pak Jokowi dan itu waktu itu sempat mendapat, kritikan keras terutama dari kubu Prabowo pada pemilu 2019 ya pada waktu itu, ketika Pak Jokowi juga tampak sering tampil bersama dengan Jan Etes, sebagai cucu pertamanya gitu. Dan ngomong-ngomong kalau soal Jan Etes ini bahkan minggu kemarin, hari Ahad kemarin ketika berlangsung Car Free Day itu, eee Jan Etes itu dan juga cucunya Pak Jokowi itu diajak untuk, naik sepeda bareng. Saya lupa kalau apakah di Car Free Day ini Lalembah ikut, tapi yang jelas kalau Jan Etes ada pada waktu Car Free Day, sementara kemudian Lalembah itu diajak jalan-jalan bersama dengan Jan Etes itu ke, Taman Mini Indonesia oleh Pak, Jokowi. Nah, apakah itu sekedar bagian bahwa itu merupakan, cara Pak Jokowi menunjukkan kasih sayangnya kepada, cucunya atau itu bagian dari branding jangka panjang untuk, dinastinya. Jadi tidak hanya, pada Gibran Kaisang tapi juga pada Jan Etes. Saya Rusman Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.